Hajar dia, biar dia tahu tata krama. Eyang Wisnu, izinkan saya untuk bersumpah bahwa adik-adik saya tidak mungkin melakukan perbuatan kecil. Ternyata ucapan Yudhistira lah yang paling benar. Putra-putraku, aku bangga dengan kalian. Dan kau, Arjuna, maafkanlah mereka. Tapi urusanku dengan Bima belum selesai. Kenapa Dimas? Kenapa Dimas selalu menghindar? Dan sepertinya Dimas sudah mulai bergetar. Nafsu dan kesombongan Kang Mas itu harus aku hentikan. Jumawa. Anting, jangan-jangan dia putraku. Ilmu cucuku Duryudana masih jauh di bawah Bima. Tapi biarlah. Duryudana perlu mendapat pelajaran agar dia tidak selalu mengumbar nafsu dan kesombongan. Aku akan menghentikan sebelum malapetaka terjadi. Kemana dia? Kenapa Kanjeng Ibu gelisah? Arjuna, jika kau akan tampil tanpa diketahui wujudmu, gunakan Aji Palimunan. Maka siapapun tidak dapat melihat sosok aslimu, kecuali mereka titisan dewa. Kali ini, aku harus menggunakannya. Apa yang sedang dipikirkan Kanjeng Ibu sehingga membuat Kanjeng Ibu menangis? Apa mungkin Ibu memikirkan pemuda itu? Arjuna, jika kau ingin menengok ke belakang peristiwa masa lalu, gunakan Aji Dasantria Paningal. Aku harus menggunakannya.
Lebih baik aku mencari tahu. Anting. Sepertinya ada yang mengikuti aku. Rupanya, dia juga memiliki aji palimuna. Rupanya dia sudah pergi. Mudah-mudahan dia tidak menghalangi jalan hidupku. Mban. Mban. Dalam Gusti Ratu. Apa yang terjadi? Gusti Prabu menjatuhkan gelas minumannya. Kanda. Kanda. Apakah Kanda sedang memikirkan kemenangan putra kita? Aku khawatir, Dinda. Aku khawatir Bima bisa mempermalukan Duryudana di hadapan para penduduk dan saudara-saudaranya. Mban. Mban. Dalam Gusti Ratu. Mban, cepat tunjukkan dirimu pada Patih Sengkuni. Maksud Gusti Ratu? Patih Sengkuni sudah tahu apa yang aku maksudkan. Sendikodo Gusti Ratu. Mohon maaf, Maharesi Bisma. Aku khawatir kalau pertandingan ini diteruskan, di antara mereka akan ada yang celaka, Maharesi. Dan kerajaan Hastinapura akan kehilangan kesatria-kesatria terbaiknya. Aku melihat semangat mereka sudah mulai tumbuh untuk menjadi kesatria-kesatria yang sangat hebat, Maharesi.
Dan mereka akan menjadi benteng kerajaan Hastinapura yang sangat megah dari serangan-serangan musuh, Marsi. Baiklah, aku setuju dengan pendapatmu. Pertandingan kita hentikan di sini. Terima kasih. Jadi putraku Duryudana keluar sebagai pemenang. Iya, benar Kang Po, benar. Bukankah pertandingannya sudah selesai, Rai? Kang Po, pertandingan yang sebenarnya belum selesai, Kang Po. Belum. Apa maksud Rai? Kang Po, Raden Bima memang sangat sulit untuk dikalahkan. Tapi lidahku mampu membuat Raden Bima terjatuh dari langit, Kang Po. Aku setuju. Cepat lakukan cara itu. Aku yakin Maharsi Bisma pasti akan mengusir mereka keluar dari Hastinapura, Kang Po. Paman, seharusnya aku yang bertarung dengan Kang Mas Duryudana. Karena akulah yang membuat masalah. Bukan begitu, Ndoro. Ndoro Bima kan orangnya turunan gajah. Adalah toblas. Kamu itu kalau ngomong jangan sembarangan. Memangnya Ndoro Bima itu keluarga hewan apa? Aduh. Bukan begitu. Maksud Bagong, di dalam tubuh Ndoro Bima bersemayam Gajah Seno. Nah, kayak begini. Jadi, Ndoro Bima ya gitu tuh. Ya gitu gimana? Berbakti kayak gajah. Ugak, esak dolito. Urip iku kudu urup, Ndoro. Karena kehidupan yang sejati adalah menghidupkan kehidupan. Meluruh tanpa bolok, menang tanpa ngasoraki. Berjuang tanpa bantuan, menang tanpa mempermalukan. Betul, Le? Begitulah sifat Ndoro Bima. Jadi, Ndoro Arjuna yang harus menerimanya. Kok nangis itu kenapa, Tama? Jangan ketawa. Jempolku, Le. Maaf. Keponakanku, Paman sengaja menghentikan pertandingan itu. Kenapa, Paman? Kenapa, Paman? Raden Duryudana, Paman melihat
sepupumu Bima bukan orang sembarangan. Kekuatannya masih berada di atasmu, keponakanku. Tapi Paman, aku melihat Bima sudah bergetar, Paman. Tidak. Tidak, Raden. Raden Bima mempunyai kekuatan Gajasena. Yang gilirannya pasti dia akan digunakan. Kalau digunakan, nanti Raden pasti akan kewalahan. Dan rakyat pasti akan memandang Raden sebelah mata. Cukup, Paman! Itu artinya Paman meremehkan kekuatanku. Baiklah, aku akan buktikan sekarang juga. Raden, asal Raden tahu, kekuatan seekor gajah hanya bisa dikalahkan oleh berat badannya sendiri. Jadi percayalah, Raden, sifat Bima akan melukai dirinya sendiri. Percayalah kepada pamanmu, Raden. Itu artinya Paman akan mempersiapkan kebah. Aku mengaku. Ngelmu iku lelakone kanthi laku. Aneh, kenapa tiba-tiba saja aku merasakan ada yang memerlukan bantuanku. Mudah-mudahan pangeran itu berada di sekitar sini. Tapi bagaimana kalau bukan dia yang datang, tapi malah sebaliknya? Cakil, aku akan melawan dia. Siapa kalian? Cepat, serahkan harta benda yang kamu bawa. Saya tidak punya apapun. Kalau begitu, kamu ikut dengan kami. Kamu layak untuk menjadi kekasihku. Tidak. Saya tidak mau. Tolong! Apa mungkin gadis itu? Adalah jatuh lagi. Dora, tolong, Dora. Walah hilang. Ayo bawa dia. Rupanya aku terbawa kemari karena gadis itu. Aneh. Hujan pun tidak. Tapi tiba-tiba asap putih itu muncul. Jangan ngayal. Itu dia. Terima kasih atas pertolongan Raden. Aku berharap Nimas tidak pergi lagi ke hutan larangan.
Raden, kalau diizinkan, maukah Raden mengajarkan saya jurus alunan padi? Alunan padi? Iya, Raden. Maaf nih mas, aku sendiri tidak tahu. Aku melihat jurus itu sangat berisi dan mampu menimbulkan badai. Seperti ini, Raden. Agar Dimas dapat menenangkan pikiran. Tidak, Kang Mas. Aku tetap tidak bisa tenang sebelum nafsu dan kesombongan Duryudana itu bisa aku hentikan. Dimas pun juga harus mampu untuk mengendalikan diri dan hawa nafsu. Kang Masmu benar, Bima. Kanjeng Ibu. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang mampu mengalahkan kesombongan dan hawa nafsu. Maafkan aku, Kanjeng Ibu. Aku baru mengerti sekarang. Arjuna di mana? Ibu, izinkan aku mencari Dimas Arjuna.
Dimas! Arjuna! Tidak! Kalau sekali lagi kamu mengatakan Raden Duryodhana yang menang, akan ku robek mulutmu. Bukannya kau sudah melihat dan mendengar sendiri saat Raden Duryodhana mengatakan agar Raden Bima menyerah? Kenapa Dimas? Kenapa Dimas selalu menghindar? Dan sepertinya Dimas sudah mulai bergetar. Itu benar. Tapi bagaimana dengan Duryodhana yang jatuh di akhir pertandingan? Itulah bodohmu. Gerakan jatuh itu adalah tipuan yang akan berlanjut ke penyerangan. Ah, so jago kamu. Hentikan! Mengapa hanya karena masalah kecil kalian semua jadi berkelahi? Dia menghina Raden. Sudahlah, itu tidak penting. Karena perkelahian terbesar itu bukan melawan musuh, tetapi melawan diri kita sendiri. Orang yang kalah memang selalu menutupi kekalahannya. Pura-pura bijak supaya tidak kehilangan muka. Tutup mulutmu. Lagi-lagi kamu membuat huru-hara. Apa kamu belum puas? Anak-anak Pandu membuat kekacauan di Hastinapura. Dursasana, aku tidak membuat huru-hara. Justru aku mau melerai mereka semua. Bohong! Hentikan! Jangan ganggu rakyatku. Kang Mas, rakyatmu adalah rakyat mendiang ayahku juga. Jadi tidak mungkin aku mengkhianatinya. Raden sudah melukai hati saya karena turut campur urusan saya. Rupanya orang ini ingin menghasut. Kang Mas, jangan turuti perasaan dia. Tunggu Dimas. Tidak ada gading yang tidak retak, Dimas. Dan itu artinya Dimas sudah mengecewakan mereka. Jika iya atau sebaliknya, apa yang akan Kang Mas lakukan? Dimas tidak perlu mengaturku, Dimas. Karena aku bisa menempatkan diri. Mereka hanya ingin bukti siapa petarung terhebat di Hastinapura. Kalau hanya ingin siapa yang dibilang menang. Baik. Bagus. Akhirnya Den Bima sudah masuk ke dalam perangkap. Dan aku, Sangkuni, harus melanjutkan kabar ini. Ini kisah pahlawan anak manusia yang melawan angkara murka. Arjuna.
Roro Ireng, aku mohon pamit sebentar. Ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Silakan Raden, aku mengerti. Ketiwasan Kakang Mas Prabu. Maharesi, ketiwasan. Ada apa, Dimas? Kakang Mas Prabu, ini benar-benar bencana. Rasanya aku lebih baik mati sekarang daripada aku harus menyaksikan pertumpahan darah di Hastinapura. Pertumpahan darah? Sengguni, bicaralah, jangan banyak basa-basi. Mohon maaf, Maharesi Bisma. Hanya Maharesi Bisma yang mampu menghentikan malapetaka ini. Raden Bima dan Raden Duryudana mereka saling bertarung, Maharesi. Mereka hampir saling bunuh. Ikut aku. Hentikan! Kita bersaudara. Kenapa harus berkelahi? Arjuna! Kamu tidak berhak ikut campur urusan ini, Arjuna. Karena pertarungan ini bukan urusanmu. Sudahlah, Kang Mas. Dia juga harus kita kasih pelajaran. Aku kecewa dengan kalian. Kejadian ini akan menjadi catatan hitam di kerajaan Hastinapura. Maaf, Eyang. Ini semua terjadi karena ada yang menghasut Kang Mas Duryudana. Maaf, Eyang. Itu semua tidak benar. Karena Cukup! Bima... Lanjutkan penjelasanmu di depan sidang keluarga. Citraksi, kita harus berhati-hati dengan Eyang Bisma. Karena Eyang Bisma pasti akan mencari siapa dalang dari semua ini. Tenang saja, Citraksi. Aku yakin Paman Sengkuni mampu menghadapi semua ini. Dora! Kamu ngomong katanya Ndoro Arjuna dalam kesulitan. Mana buktinya? Tadi aku mendengar sih gandanya ada di sini. Ganda tuh apa? Ambune ku ambune. Gondo maksudmu? Ya, baunya. Hah. Jangan-jangan Ndoro kita berada di hutan larangan lagi, ya toh? Maksudmu Gandaruwo? Tenang. Tenang aja Bagong. Kamu berani? Loh, tenang. Hek. Ayo, maju. Ayo. Kamu kok mundur? Aku takut kok. Walah, jireh. Ayo, kita cari Ndoro Arjuna. Ayo toh, kita cari Ndoro Arjuna. Cepat katakan apa yang sebenarnya terjadi. Maaf, Ayahanda. Ternyata Bima tidak terima pertarungan kami dihentikan. Dan akibatnya, Bima menantangku di depan rakyat Hastinapura. Itu tidak benar. Bukan seperti itu kejadiannya. Lalu seperti apa, Raden Bima?
Apakah Raden Bima mau mengatakan kalau Raden Duryudana yang berbuat sebaliknya? Itu juga tidak benar, Paman Sengkuni. Tetapi yang jelas, ada seseorang yang selalu mengadu domba aku dan Kang Mas Duryudana. Maharesi Bisma, Duryudana adalah putraku. Apakah boleh aku menyampaikan perasaanku sebagai seorang ibu? Silakan. Sejak kehadiran Dinda Kunti dan putra-putranya, keseharian yang aku rasakan, Hastinapura tidak lagi menjadi tentram. Mohon maaf Paman Resi dan Kang Mas Prabu. Sebagai seorang ibu, tentu menginginkan putranya terhormat, tenang, dan damai kehidupannya. Sebaiknya kami tinggal di luar istana. Mohon kami diberi izin, Paman Resi. Mohon maaf, Paman Resi. Apa yang diminta oleh Dinda Kunti tentunya akan dipatuhi oleh putra-putranya. Oleh karena itu, izinkanlah mereka untuk sementara tinggal di Pangumbakan yang aku miliki. Aku setuju. Terima kasih Dimas Widura. Akhirnya, para Pandawa bodoh itu keluar dari Hastinapura. Tapi jangan senang dulu, Kang Mas. Mereka hanya tinggal di Pangumbakan. Mereka pasti akan kembali lagi ke istana ini. Tidak, Dusasana. Aku bisa pastikan itu semua tidak akan terjadi. Benar-benar keterlaluan. Eyang. Maafkan kami. Pandawa Lima adalah saudara sepupu kalian. Bahkan pemilik sah Hastinapura. Tapi kalian justru bersenang-senang dengan kepergian mereka. Manusia macam apa kalian? Maafkan kami, Eyang. Paman Resi, kedatangan Paman pasti ada sesuatu yang penting. Ya, Nanda Prabu. Ini menyangkut putra-putra Nanda Prabu. Jangan memanjakan mereka. Karena mereka akan merusak wibawa nama bangsawan Hastinapura. Apa yang sudah mereka lakukan, Paman? Mereka berpesta pora untuk merayakan kepergian Pandawa. Paman Resi, atas nama putra-putraku, aku mohon Paman sudi dan berkenan untuk mengampuni mereka. Jika Nanda Prabu tidak mendidik mereka dengan benar, maka mereka akan melakukan kesalahan yang sama. Yang akan Nanda Prabu sesali seumur hidup. Baiklah, Paman Resi. Aku akan mengikuti pesan Paman Resi.
keponakanku. Dengar, keponakanku. Eyang kalian, Maharesi Bisma telah mendatangi ayahanda kalian. Dia melaporkan semua yang telah kalian lakukan di sini. Celaka. Paman, apa yang harus kita lakukan? Tenang keponakanku. Paman akan membantu kalian agar kalian terhindar dari murka Gusti Prabu. Kalian tenang saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Paman. Kanjeng Ibu, Paman, sebaiknya kita beristirahat sejenak. Ibu belum lelah, Nak. Mbak Yu, tidak ada yang meragukan kekuatan seorang ibu. Tapi dalam hal ini, aku sependapat dengan Raden Arjuna. Kanjeng Ibu, izinkan aku untuk melihat keadaan sekitar. Kalau jalan itu bengit. Apa itu? Kok ada makhluk menyeramkan tuh? Yo, kamu depan. Nggak bisa, kamu depan. Yo, apa gue? Kok ada buto? Siapa dirimu? Aku, ya Kalabogang. Kembalilah ke tempat asalmu. Kalau tidak, akan aku kunyah. Gede banget, Gom. Hitam. Kalau kecil itu namanya putih. Maaf, aku dan keluargaku hanya ingin melewati tempat ini saja. Tempat ini, carilah kekuasaanku. Siapa yang berani melintas harus meninggalkan nyawanya. Nyawaku hanya satu, jadi tidak mungkin akan aku berikan begitu saja. Beraninya kau menentangku. Apakah kau masih mau melanjutkan perjalananmu? Iya, keputusan Kanjeng Ibu harus aku jalani. Gilora Semar. Semar! Rebes! Romo! Sini jalannya sini. Ayo. Adalah Romo. Bikin kaget aja kamu itu, Romo. Korek kok jadi buta. Tapi bagus juga loh, Mo. Aku sangat suka melihat semangat dan keyakinan Doro. Betul, Mo. Betul. Tapi Doro, belum tentu apa yang dilihat oleh mata itu sesuai dengan wujud yang sebenarnya. Terima kasih Gilora Semar.
Ayo Paman, kita bersama Kanjeng Ibu kembali. Baik, Dara. Rai, aku datang untuk meminta tanggung jawab Raka Destarasta. Tanggung jawab? Apa yang belum aku pertanggungjawabkan, Rai Pandu? Putra-putraku masih berkeliaran di luar sana. Sementara putra-putramu mengenyam kenikmatan yang bukan haknya. Ingat Raka, tahta ini aku titipkan, bukan aku hibah. Atau Raka ingin menguasainya? Rai, jangan menuduhku seperti itu. Aku tidak demikian. Pandawa memang pantas hidup di luar istana. Dan putraku Durudana, yang layak menjadi Raja Hastinapura. Gendari, jangan bicara seperti itu. Ternyata Raka bersekongkol untuk menyingkirkan putra-putraku. Itu tidak benar, Rai. Benar. Aku dan Kanda Destrarasta tidak pernah bermimpi Hastinapura dipimpin oleh putra Pandu. Jagat Dewa Batara. Lagi pula, bagaimanapun juga, rakyat lebih mencintai Pandawa ketimbang Kurawa. Apalah artinya tahta tanpa kewibawaan? Rakyat yang menjadikan keberadaan seorang raja. Tanpa mereka, tahta hanyalah permata yang tidak berkilau, usang, dan akhirnya hancur. Tapi bagaimana mungkin aku membiarkan darah dagingku sendiri menderita? Maafkan ayahmu ini. Karena ayah harus mengembalikan tahta ini kepada yang berhak. Maafkan ayah, putra-putraku. Kalian berlima, lakukan penghasutan di sana. Baik. Tapi ingat, jangan sampai gagal. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang, Doro. Paman Sukuni. Kunti dan putra-putranya sudah keluar dari istana, Paman. Tapi kenapa? Kenapa aku tidak merasa aman? Tenang, keponakanku, tenang. Paman sudah menugaskan adik-adik kalian, Citraksa dan Citraksi, untuk menghasut para penduduk.
agar mereka bisa mengusir para Pandawa lebih jauh lagi dari Hastinapura. Dan Paman Sengkuni akan mencari orang-orang bayaran yang sekaligus mengusir mereka dari muka bumi. Paman, ada seorang pemuda. Ia putra seorang kusir. Ilmunya sangat mumpuni. Apakah kita akan menggunakan dia? Paman sudah mendengarnya. Paman, izinkan aku bertemu dengan dia. Jangan, keponakanku, jangan. Eyang kalian, Maharsi Bisma, pasti akan mendesak ayahandamu agar menasehati atas kejadian kalian bersenang-senang. Jadi, tunggu saja di istana, keponakanku. Baik, Paman. Apa yang akan mereka lakukan? Jadi, menurut sampean, obrolan kami ini menyebar fitnah gitu? Rupanya mereka orang-orang pasar yang tidak terima dengan ucapanku. Sekali lagi maaf. Kalau kata-kata saya sudah menyinggung perasaan kalian semua. Paman, sepertinya dia bisa kita andalkan. Dursasana? Belum. Paman belum yakin. Masih perlu diuji, Dursasana. Apa yang terjadi, nak? Aku dikeroyok orang-orang pasar, Popo. Lalu kemudian muncul dua petarung. Ilmunya cukup mumpuni. Aduh. Jangan-jangan mereka orang-orang istana. Nah, berjanjilah. Kau tidak akan membuat masalah dengan orang-orang istana. Inji, Romo. Aku harus keluar dari hutan larangan untuk mendapatkan Cah Ayu. Lihat. Dia bisa kita gunakan untuk menjadi kaki tangan Kurawa. Siapa kamu? Aku Cakil, Kendil Unjalin, penguasa hutan ini. Bawa kalian, ha? Pergilah sebelum aku menyerang kalian. Kamu kira kami takut?
menyalahkan hamba Gusti. Hamba tidak mengerti kalau Gusti adalah Pangeran Hastinapura. Kami akan memaafkan kamu. Tapi dengan satu syarat. Maaf, Paman. Ya? Kenapa pasar ini tidak terlalu ramai? Mungkin mereka ketakutan. Ketakutan? Ada yang menyebarkan kabar. Gusti Pati Widura menampung para pemberontak. Ini fitnah. Aku harus mencari tahu siapa penyebar fitnah ini. Mas Prabu berkeinginan agar tahta Hastinapura jatuh ke tangan kita. Sumpahku akan aku bawa ke liang kubur. Kedatanganku kemari ini ingin mengajakmu untuk memaafkan perselisihan cucu-cucu kita. Kita ini kaum sudra. Jika salah sedikit, hukumannya 2 kali lipat, Ger. Atau aku dan putra-putraku yang akan keluar dari istana ini. Aku lebih bahagia berada di luar sana. Jangan lakukan itu. Harus